Gimana, Drone? Kamu mau tobat atau enggak? Iya Gus. Iya Gus, saya tobat. Ampun Gus. Udah tak siksa seperti itu, berdarah-darah loh kamu itu. Iya, kapok. Kali ini kamu jangan main-main sama saya. Iya. Golonganmu udah tak bilang pemahamannya dangkal. Ayo. Ya, iya Gus. Tobat Iya. Jangan main-main tobatnya. Iya. Aduh, main-main Gus. Ampun Gus, aduh ampun. Ampun gimana? Ampun dah, aku tobat dah. Mabuk lagi? Aduh. Ayo. Gimana? Sakit. Itu akibat kamu suka menyesatkan, mengkafirkan amaliyah-amaliyah NO. Memang harus gini. Lah iya, kamu menyebarkan pemahaman-pemahaman radikal itu juga anarkis. Saya nggak akan pernah percaya sama kamu, golongan-golonganmu itu. Apa mau tak carikan angkrang? Tahu angkrang nggak kamu? Apa meneh? Hah? Angkrang nggak ngerti? Iya ampun aku. Ampun. Bahaya itu angkrang itu, rang-rang itu. Ya biarin aja digigitin kamu. Ini terutama ini, anak Wahabi nih. Aduh. Sakit Gus. Hi, darahnya. Hi. Jijik aku sama darahmu itu. Ini saksi perjuangan itu. Saksi perjuangan gimana? Kamu masih mengkafir-kafirkan sejarah kubur enggak? Iya Gus. Enggak boleh. Mau tak siksa lagi? Jangan Gus, ampun Gus. Aduh. Aduh sakit. Aduh. Gimana? Mau tak siksa lagi? Ini lagi? Ayo. Ya ampun aku. Ampun gimana? Tobat lagi apa tobat kumat? Iya, kita tobat. Hah? Kita dulu. Ayo. Tobat wes. tobat kumat. Apa tobat lombok? Kumat lagi. Apanya enggak kumat lagi, enggak kumat lagi. Ini sakit Gus. Tobat dah. Udah lepasin dah kami tobat. Ah, enggak peduli ya. Ya sama-sama ya. Tak siksa terus nih. Dari kemarin disesak terus. Udah berapa hari kita disiksa ini? Ya, sampai kamu benar-benar mengakui kesalahanmu. Iya, ya wes kita mengaku. Udah aku ngaku salah. Kesalahanmu yang memahami Al-Quran dan hadis itu itu memakai logikamu, gak memakai tafsir. Aduh, capek, Gus. Gus. Sebenarnya saya nggak tega nyiksa kalian seperti Nggak ini. tega tapi sampai bawa belur gini. Ya resiko. Karena selalu menghalangi dakwah saya. Itu gak bisa dibikin. Sakit Gus. Saya tanya sama kalian bertiga. Kalian tidak pernah berdoa, kalian nggak pernah tahlilan, kalian nggak pernah ziarah kubur. Orang tuamu masih ada semua nggak? Sudah meninggal semuanya. Iya. Kalau misalkan orang tuamu yang meninggal tak doakan masuk neraka, gimana disiksa? Jangan, jahat sampean itu. Duh, katanya kalian meyakini doanya kita ini tidak sampai atau tidak dikabulkan oleh Allah. Mana nyampe. Udah dalam kubur. Terus kalau nggak nyampe doaku, kenapa kalian kok takut tak doakan orang tuamu masuk neraka? Enggak boleh mendoakan yang jelek-jelek itu. Ya berarti kalian meyakini bahwasanya doa saya sampai. Ngono pura kira-kira logikanya? Kalau logika sih iya. Lah iya. Neraka, Gus. Gimana kalian itu malah Mereka membid'ahkan? masih udah di dalam kubur. Lah iya dalam barzah. Terus beliau-beliau orang tuamu, leluhur-leluhur kita semuanya di alam barzah itu enggak mengharap doa sama anak yang soleh. Itu yang utama, kita jadi anak yang soleh itu diharapkan doanya, bukan nggak sampai semuanya itu. Terus untuk apa doanya itu? Ya supaya diberikan jembar kubure luas. Ya kuburannya memang segitu ukurannya Gus. Ya itu secara logikanya.
secara gambarannya dimudahkanlah di dalam kubur ini, melewati alam barzahnya, nggak disiksa malaikat mungkar nakir, ngono loh. Kan tergantung amalnya. Lah iya, semua tergantung Ya, amalnya. di dunia, amalnya di dunia gitu ya pasti apanya gitu. Lah tergantung, makanya dikatakan anak yang soleh itu yang diharapkan oleh orang tua kita. Mau bisa. Apa harus namanya anaknya soleh semua? Bukan anaknya yang namanya soleh, doa Doa soleh. anak Gitu. yang soleh. Contohnya kirim Fatihah tawasul, katamu syirik, bid'ah. Memang orang dalam kubur gitu. Dia kirimin Al-Fatihah, secara logikanya kalau kita masih hidup makanannya apa? Nasi. Ya. Kalau sudah meninggal ya Ya, kirimkanlah nggak mungkin mereka doa. makan nasi. Memang kelompok-kelompok kalian ini loh yang merusak perdamaian Indonesia. Gak boleh kalian ini di Indonesia sebenarnya. Mau tak isi lagi? Orang tak lihat itu di kuburan tuh. Yo. 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 Ayo. 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 Gimana? Ya ampun Gus, Ampun, ampun. Ini lagi. Ayo. Aduh. Ayo. Aduh. Ayo. Aduh. Ayo. Aduh. bukain aja talinya ini. Udah dari kemarin diikat terus. Waalaikumsalam. Duh, kamu mau lepas tuh maskermu mau? Ngapain kamu itu? Ini saudara-saudara saya. Saudara ngapa? Bukan saudaramu ini, musuhmu. Tolong Pak Joko. Pak Joko. Ini Darmo ini. Gitu Pak Joko. Ayo Ki, tolong Ki. Ayo Ki, tolong Ki. Ya lepaskan kalau bisa. Tolong Ki. Berapa hari kita disiksa ini tuh? Ya terserah saya. Ini pelajaran bagi kalian. Ini. Kamu tobat lagi mau? Jangan ikut kelompok-kelompok mereka hawaret-hawaret yang menyesatkan ini. Udah jangan percaya itu Pak Darmo. Kita jadi disiksa kayak gitu. Kamu doktrin apa sama Darmo ini? Udah cukup kita aja yang disiksa. Jangan sampai ikut-ikutan disiksa. Kamu melepaskan mereka? Tujuan saya ke sini untuk mau melepaskan saya. Melepaskan gimana? Kamu itu sudah benar-benar tobat ikut saya. Pulang kampung izinnya. Lah kok malah gabung sama mereka? Mo Darmo. Apa mbok kira saya nggak hafal dengan suaramu? Mungkin salah. Cara mau itu banyak. Gak mungkin salah mo. Mungkin orang lain bisa mbok kelabuin, tapi saya nggak bisa mbok kelabuin mo. Daripada kamu juga tak siksa seperti mereka. Lepasin dulu guru saya nih. Lepasin. Apanya? Ini yang mendoktrin kamu. Tapi saya tidak terima, tapi guru saya kena sama teman-teman Apanya nggak terima? Kamu itulah harus tobat. Gunakan ilmumu untuk kemaslahatan, jangan untuk membackingi mereka mo. Jangan mau ini pengaruhi sama dia Mas Darmo. Kalau memang kamu nggak mau kembali ke jalan yang lurus, ke jalan lurus. selesaikan sekarang. Kalau begitu kita selesaikan. Ya bisa lepaskan guru saya sama teman-teman saya. Kalahkan saya dulu. Udah mau ajar aja mau. Kita Bismillah. udah sengsara di sini. Kemarin dipadukan. Katanya diajak jalan-jalan. Sampai sini diikat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasrullah. Allah la quwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Sudahlah, kembali ke jalan yang benar kamu. Kamu jangan mendengarkan doktrin-doktrin dari mereka. Kalau saya kalah, iya. Itu syarat saya. Permintaan saya cuma satu. Kalau saya kalah, saya ikut. Sudah kemarin kamu ikut saya betul-betul memerangi dukun-dukun santet. Lah kok kamu malah didoktrin mereka, gabung sama mereka.
Kamu diiming-imingin apa? Masuk surga. Ini guru saya apa? Saya dijanjikan nanti kamu ikut masuk surga. Dijanjikan. Iya, dijanjikan. Palsu janjinya mereka mau. Mana nggak ada yang palsu. Bahkan saya punya orang tua, istri saya, anak saya. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin surgamu kecuali dirimu sendiri. Termasuk mereka-mereka itu hanya mengajak, Saya mendoktrin. lupa dengan keluarga saya. Nah, itu semua kan atas ulah kamu. Yang mana kamu malah semakin jauh dengan orang tuamu, anak istrimu. Tatkala kamu diajak dakwah membackingi mereka, ilmumu itu disalahgunakan. Kembali kamu ke jalan yang benar. Daripada kamu tak sikat. Iya. Iya. Ya gimana? Saya mau ikut kamu bertobat. Apa kamu itu mau? Tobat bersama-sama. Sama guru, sama teman-teman saya janji. Kamu gak usah acting sama saya mau. Saya tidak mudah dikelabuin dengan ucapan-ucapanmu. Kalau kamu memang nggak bisa menerima apa yang saya sampaikan, keluarkan ilmumu. Jangan kamu drama di depan saya mau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Habisin mo. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kekuatanku. Yes. Allah. Habisin mo. Apa saya bilang? Kamu hanya drama. Kamu hanya acting di depan saya mau. Udah, ajar mo. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Jangan kasih ampun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal haqq. Bi'inillahi la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Bi'inillahi la haula wa la quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Ternyata apa? Bagus gimana? Silahkan. Kamu sudah saya katakan, saya ajak untuk menjadi orang yang baik, orang yang benar, yang lurus. Tapi kamu memilih jalan yang sesat, mau? Silahkan keluar pamungkasmu. Dengan wasilah tongkat Garuda emas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabur. Oh, Dharma. Kamu udah mengelabuin. Ya toh? Tinggalin kita itu.
Ya lepasin aja dulu Gus. Lepasin gimana? Ya udah jadi Allah. Allah. Ini lagi. Aduh, 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 aduh. Ayo. Gimana? Kamu mau tobat benar-benar apa kamu masih tetap akan meracuni masyarakat awam? Iya wes, aku mau tobat. Apa syaratnya tobat? Soalnya mulutmu itu licin sekali, bisa membolak-balikkan kenyataan menjadi ya wis kita Terus jadi untuk wis tobat. meyakinkan Racun. gimana? Saya harus gimana untuk meyakinkan Gimana? kalian? tidak mudah Percaya. untuk membuat yakin saya. Terus gimana caranya? Saya tanya lagi. Harus gimana aku? Saya tanya sekali lagi. Orang tuamu sudah meninggal. Ya. Kamu meyakini bahwasanya Al-Fatihah atau tawasul yang kita kirimkan kepada orang yang meninggal itu tidak sampai? Ya, itu ajaran kami. Betul nggak? Betul. Nggak sampai. Enggak sampai. Tapi kalian percaya nggak siksa kubur itu ada? Percaya. Percaya, tergantung amalnya kita. Ada amalnya. Ya. Saya akan membuka, insya Allah dengan izinnya Allah ini ya. Bukan karena saya. Tapi dengan tawasul yang kalian bid'ah syirikkan, kafirkan. Saya akan membuka tabir kegaiban portalmu untuk melihat orang tuamu yang berada di alam barzah, laki-laki maupun perempuan, sedang diapakan di alam barzah oleh malaikat mungkar dan nakir. Percaya nggak? Enggak lah. Nggak percaya? Percaya, Gus. Coba aja. Oke. Mana bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, saya akan menggunakan tawasul untuk membuka portal gaib, yaitu sukma, untuk menembus ke sir, supaya mereka diperlihatkan di dalam alam barzah almarhum atau almarhumah orang tuanya sedang diapakan oleh malaikat mungkar dan nakir sesuai dengan yang dikatakan mereka. Jadi tergantung amalnya semasa masih hidup, bukan begitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridholillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan karomah barokah Jamil Anbiya'i wal Mursalin, khususon Abul Abbas Bulya bin Malkan Nabil Khidir alaihi salam. Dengan karomah, dengan barokah Jamil sahabati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan karomah, dengan barokah Sultanul Al-Syaikhul Qadir Jalil radhiyallahu anhu. Dengan karomah, dengan barokah auliya illahi fis samawati wa fil ardh. Dengan karomah, dengan barokah auliya illahi fi makanihi. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, bukakan mata hatinya untuk menembus ke alam barzah yang mana sedang dialami kedua orang tua mereka yang sudah berada di alam barzah. Dengan izinmu ya Allah, dengan syafaatmu ya Rasulullah, dengan karomah barokah para wali-walimu, kekasih-kekasihmu. Kun fayakun. Sir, zat, sifat, wujud. Terbukalah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. Min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilah sorban jalut. Buka. Wasilah sorban jalut ya Allah, bukakanlah mata hatinya tatkala orang tuanya berada di dalam barzah. Allah. Nangis. Kenapa kayak orang bingung gitu Bapak sama Ibu?
Itu adalah bukti nyata. Kenapa kayak nyari sesuatu dia? Itu mencari atau mengharapkan doa-doa anak yang soleh, amal jariah yang kalian sedekahkan untuk orang tuamu yang berada di alam barzah. Kok hanya mereka berdua, sedangkan yang lain kok tenang aja? Karena yang lain mendapatkan doa-doa anak-anak yang soleh. Ridallah wa birrul walidain. Jadi memang benar doa gitu, nyampe. Tidak ada doa yang tidak sampai. Ad-du'a'u silahul mu'min. Senjatanya orang yang beriman adalah doa. Walaupun orang tuamu sudah meninggal, itu hanya jasadnya. Tapi ruhnya masih berada di alam barzah. Tapi kenapa mereka bingung? Tergantung dengan amal perbuatan semasa hidupnya. Seperti apa yang kamu ucapkan. Dan juga mengharapkan kiriman doa dari anak-anak yang soleh. Kok dia nggak bisa ngelihat kita, Gus? Karena kamu suka mengkafirkan, membid'ahkan. Bahkan saya yakinnya kalian tidak pernah mengunjungi atau berziarah ke makam orang tua kalian. Emang nggak pernah, Gus. Sebab yang di bawah mereka itu cuma bunga-bunga tok. Terus gimana nih, Gus? Bener doa-doa itu. Doa itu sampai, Pak. Gimana caranya, Gus? Makanya memakai salah satunya tawasul. Kamu habis sholat, kirimkan Al-Fatihah. Caranya gimana, Gus? Aku nggak pernah belajar itu, Gus. Ya, nanti saya ajarkan. Ya udah, Gus. Saya ikut sampean, Gus. Saya sedih lihatnya, Gus. Itu orang tuamu. Saya nggak tega. Mereka bingung. Orang susah. Sudah merawat saya dari kecil. Kalau mau butuh doa, Saya nggak bisa apa-apa. ajarin Gus. Obat. Ajarin Gus. Obat dasnya. Ikut Gus. Jadi anak nggak berguna. Kasihan Gus. Orang bingung. Ampun, Gus. Ajak aku dengan ajaranmu, Gus. Sudah percaya sekarang? Ajarin aku, Gus. Ya, aku percaya Gus. Ajarin ya, Gus. Aku minta tolong. Itu Gus, Kak. Aja Gus. Tega aku ngeliatnya. Tega sih. Apa kalian nggak diperlihatkan bahwasanya malaikat mungkar dan nangkir menyiksa orang tua kalian? Iya. Saya nggak lihat, Gus, Gus. kasihan Gus. Ya, doa-doa. Ajarin Gus. Tutup Gus. Kasihan. Mereka bingung. Bahkan itu menangis. Siksa kubur itu nyata adanya. Dan doa anak yang soleh, soleha itulah yang diharapkan oleh almarhumah orang tua kita. Ya, Ajarin caranya, Gus. kasihan Gus. Harus gimana? Gus. Tutup aja Gus. Tutup Gus. Kasihan Gus. Nggak kuat aku. Siapa-siapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Nggak kuat, Gus. dengan saya membuka tabir kegaiban melalui hati sirrinya saudara-saudara saya ini, walaupun sudah masuk ke aliran yang sempit pemikirannya, hawarit yang didoktrin, Gus, nggak kuat, Gus. mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Karena harapan saya agar saudara-saudara kita dari hawarit ini kembali ke Nahdliyin, tidak lagi mengkafirkan, membid'ahkan dan memusyrikan amaliyah Nahdliyin. Gus, mau tobat, Gus. Karena saya melihat ini dari hati, bukan dari nafsu. Kalau kemarin-kemarin ngomong tobat itu dari nafsunya, sekarang dari hati. Gus, gimana caranya, Gus? Saya nggak tega orang tua kayak gini, Gus. Apapun caranya, Gus. Oke, Nggak tega Gus. kalau emang seperti itu, Saya mohon. insya Allah saya akan mencoba untuk Iya, saya dalam hati mau tobat. legowo. Gus. Tutup Gus, kasihan. Nggak tega, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Gimana caranya, Bos?
Tutup dulu itu Gus, saya nggak mau lihat lagi Gus. Ya supaya tambah yakin bahwasanya siksa Nggak kubur itu tega, ada. Gus. Seandainya aku bisa menolongnya Gus, gimana caranya? Yaitu Gus? caranya kamu harus selalu setiap istiqomah sholat 5 waktu itu kirimkan Al-Fatihah, bacakan Al-Quran. Ya. Itu toh Gus. Ya nanti kan ada cara-caranya. Gimana caranya tobat Gus? Ya nanti kan tak ajarin. Yang penting kamu tobatan nasuha, jangan tobat-tobat lombok. Iya Gus. Ayo Gus. Lihat itu. Sana, duduk sana. Niat saya mau tobat Gus. Kasihan untuk orang bunuh. Amin. Tega aku ngeliatnya. Ya, tahu pada saya. Sana, duduk sana. Sana, duduk sana. Gimana setelah kamu mengetahui kondisi almarhumah orang tuamu? Nah, saya mau menolongnya Gus. Tolong Gus. Biar saya jadi anak yang berguna Gus. Saya mau menembus dosa-dosanya Gus. Doa katanya Gus tuh. Iya kan sudah saya pernah sampaikan berulang kali. Ad-du'a silahul mu'min. Ya. Gimana caranya kita tobat Gus? Ajarin dah Gus. Ajarin Gus. Ya. Ajarin dah ikut dah Gus. Berarti selama ini ajaran kita ikuti ya susah kayaknya ini. Salah berarti. Iya salah. Ya, Dangkal pemahamannya. ya. Ngopinya kurang jauh. Oh, berarti boleh ngopi Gus? Ya boleh lah. Orang kopi itu kan pikirannya kang pokok. Harus husnudon sama Allah. Kalau rokok gimana Gus? Ya kalau saya nggak apa-apa ngerokok. Kalau yang ada mengharamkan ya ikut MUI. Kalau memang saya ini ya nggak mengharamkan, ya memubahkan, memakruhkan. Gus, saya bersama teman-teman mau minta maaf selama ini saya salah. Ya, saya mau minta dibimbing di jalan yang benar. Ya Dan minta kami maaf. sadar bahwa yang kami lakukan Salah tidak semua. sesuai Sesuai dengan yang dengan kami harapan. pikirkan. Bukan yang kamu pikirkan, yang kalian pahami itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang mana ditafsirkan dengan tafsir yang sahih, parawinya itu jelas, tidak dengan tafsir pikiranmu seenaknya saja. Iya Gus. Iya Gus. Terus syaratnya gimana Gus? Syaratnya gimana Gus? Saya mau Saya udah benar-benar berniat mau mau tobat, tobat ini. mau ngikutin ajaran sampean. Karena saya sudah lihat. Kalau boleh bimbing saya jadi murid sampean nggak apa-apa. Intinya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, tanpa ada paksaan, tidak menjelek-jelekkan saudara yang lainnya. Tetapi kalau ada saudara yang lain terjerumus ke dalam kesesatan, kita ingatkan dengan cara yang ma'ruf, jangan dengan anarkis, dengan cara yang lemah lembut. Yang sesuai dengan diajarkan Rasulullah. Saya sadar Gus. Kan semalam sudah tak bukakan salah satunya imam kalian Ibnu Taimiyah. Itu pemahamannya sesat di dalam kaidah-kaidah ratusan ulama. Kalian harus sering mendatangi majelis-majelis taklim yang sanad keilmuannya itu mumpuni. Jangan kajian-kajian Salafi Wahabi, bahaya. Memecah belahkan kemerdekaan, memecah belahkan umat.
Karena di Indonesia itu juga banyak umat, bukan hanya umat Islam aja. Toleransinya itu. Iya, Bos. Tapi dosa kita banyak, Gus. Apakah masih ada peluang, Gus? Innallaha ghafurur rahim. Maghfirahnya Allah itu sangat luas. Ibaratkan dosanya manusia seperti pasir di lautan, maghfirahnya Allah itu lebih luas daripada itu. Allah yang maha pengampun lagi maha pemaaf kepada hamba-hambanya yang benar-benar bertaubatan nasuha, tidak diulangi lagi. Obat aku. Caranya gimana, Gus? Ya bimbing kami. Ya, yang pertama untuk syariatnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dari hati dan pikiran. Jangan hanya pikiran tapi hatinya tidak. Iya. Berarti kami harus syahadat lagi, Gus. Syahadat lagi. Ya. Yang kedua, nanti habis dari sini mandi taubat. Apa itu, Gus? Mandi taubat itu ditaubatin anggota tubuhnya. Matanya, hidungnya, mulutnya, dadanya, hatinya, maksudnya dada. Dalam dada ada hati, pikirannya, semua anggota tubuh diistighfar, ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pakai air juga mandinya, Gus? Enggak. Pakai susu. Ya pakai air. Iya, Gus. Jadi nanti setelah dari sini ke Padepokan mandi taubat. Ya. Boleh sana, Gus? Ya boleh. Karena saya yakinnya ketika Allah bukakan tabir gaib alam barzah kondisi orang tuamu. Kamu melihat orang tuamu gimana? Ya, kasihan, Bos. Jangan Lihat Gus. Bingung ya. Dan kalau diizinkan sendiri tadi. nanti kita bisa selama beberapa hari mau belajar. Ya Dan kita benar-benar belajar. Ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang tua. Iya. Ya seperti itulah. Kalau boleh tak hidupin lagi orang tua saya itu. Ya nggak bisa. Semua itu udah kodok-kodoknya Allah. Kasihan, Gus. Itulah nanti salah satunya cara kirim doa. Nanti tak jelaskan di Padepokan. Ya. Sudah ikutin saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridho lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan karomah, dengan barakah auliya illahi fis samawati wa fil ardh, dengan barokah, dengan karomah auliya illahi fi makani, dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dan dengan ridhonya kedua orang tua kalian yang sudah almarhum almarhumah. Mudah-mudahan Allah berikan penerangan di dalam pikiran dan hatimu dengan nur Muhammad wa nurullah. Ya Allah, terimalah taubatnya saudara saya dan bimbinglah ke jalan yang Engkau ridhoi, menjadi orang Islam yang benar-benar lemah lembut dalam tutur kata, memahami kalamulahmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadilah orang yang bermanfaat untuk dirimu sendiri, keluargamu, dan juga orang banyak. Terima kasih, Gus. Salaman dulu, Gus. Ya. Boleh dipeluk, Gus? Ya, kamu kan darah-darah. Oh iya, lupa. Nanti aja. Kan saudara, Sama-sama. Jangan diulangi lagi. Ya. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan sama sahabat-sahabat subscriber yang mungkin geram ya melihat kalian selama ini udah mengganggu saya, menyebarkan doktrin-doktrin pemahaman yang radikal. Ada enggak? Ya, intinya minta maaf. Intinya saya minta maaf sama semua netizen yang lihat kelakuan kita lah gitu. Termasuk Selama kamu ini yang benar. guru besarnya. Ya, Selama ini saya merasa paling benar. paling benar ya, betul. Terus saya mau
beberapa kali membunuh Gus Hasim, bahkan mau membakar mobilnya. Ternyata nggak bisa. Terus saya juga nggak percaya dengan itu barang-barang yang ditarik-tarik itu jin. Saya memang nggak percaya itu. Dan tadi dibukakan takbir itu dengan almarhum, saya nggak tega juga. Itu baru saya terketuk hatimu. Itu hati saya nggak bisa ngomong lagi, dan saya minta maaf supaya semua memaafkan apa yang kita lakuin selama ini. Kita bisa dibilang karpe dewe, salah ya. Yang sudah ya sudah. Yang akan datang mari kita perbaiki. Mudah-mudahan setiap langkah kita benar-benar diberikan ridho orang tua kita. Kalau orang tua sudah ridho, walaupun beliau sudah almarhum almarhumah, maka Allah juga akan ridho. Karena saya yakin seyakin-yakinnya tidak ada anak yang durhaka tatkala melihat orang tuanya yang mengandung 9 bulan 10 hari, maka Allah akan bukakan hidayah. Makanya kenapa cara saya yang terakhir ini untuk membukakan bagaimana kondisi dan keadaan orang tua kalian yang berada di alam barzah. Itu masih sedikit yang Allah berikan penglihatan secara sirri di dalam hati sirrimu, bukan dengan mata telanjang. Karena mustahil yang kotor bisa melihat tabir sir rahasia. Ada lagi yang mau saya tanyain, Bos. Ya. Dari pertama kita ketemu, berdebat, terus tadi sampai selalu ngomong wasilah itu apa sih? Iya. Wasilah kan sudah saya jelaskan di dalam surat Al-Maidah, jalan. Wasilah itu adalah jalan. Kamu mau ke Jakarta, bisa memakai jalan naik pesawat, atau bisa memakai jalan berkendara, sepeda motor, mobil, bis dan sebagainya. Itu jalan. Wasilah. Perantara. Wadah gitu ya. Perantara. Terus kalian bisa kenal melalui perantara apa enggak? Contoh kalian yang awalnya enggak kenal, sholat di masjid. Loh, masjid ini adalah wasilahnya untuk kita bertemu kepada Allah, rumahnya Allah. Ya, ngerti lah sekarang. Ibaratnya wasilah ini ibarat seperti benang. Tapi benang ini tembus ke langit, ke Sidratul Muntaha. Yaitu melalui orang tua kita, leluhur-leluhur kita, para wali-walinya Allah, sampai sambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Bisa itu, Bos? Tidak ada yang tidak bisa kalau semua sudah tahu ilmunya. Ya, saya mau belajar itu, Bos. Makanya belajar yang luas pemahamannya. Ya. Jangan mudah didoktrin lagi. Betul. Iya, Bos. Ya, Bos. Jadi janjilah dengan hidupmu sendiri, dengan dirimu sendiri. Tatkala kalian membohongi dirimu sendiri, maka Allah akan mengetahui. Saya sudah berniat dengan tulus untuk bertobat. Dan Allah mencatat amal baik burukmu melalui malaikatnya, yaitu Raqib dan Atid. Iya, Bos. Ada lagi yang mau tanyakan? Sementara itu dulu, Bos. Nanti kedepan kayaknya harus banyak yang belajar. Ya, belajar bersama-sama aja. Ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saudara-saudara saya mantan khawarid sudah insya Allah sudah benar-benar bertobat dengan ridhonya orang tuanya, dengan pangestu orang tuanya, sehingga Allah menurunkan hidayahnya. Tidak ada yang mustahil. Kenapa saya tidak mengeksekusi atau juga membunuh, melenyapkan kalian? Karena itu bukan ajaran Islam. Tapi saya dengan cara yang awalnya lemah lembut, agak dikerasin, tapi kembali lagi ke dalam kelembutan tadi. Harapan saya agar siapapun yang melakukan kesesatan di dalam lembah hitam ataupun pemikiran-pemikiran yang sempit
yang dialami oleh mereka-mereka ini Allah luaskan, Allah bukakan ilmu sehingga bisa menerima akal pikiran yang suci, sehingga meyakini dalam keimanan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu edukasi kepada saudara-saudaraku masyarakat-masyarakat agar tidak mudah didoktrin ataupun orang yang tidak dikenal masuk untuk menawarkan jihad, mengiming-imingi masuk surga lah, mengiming-imingi dunia lah, tapi dengan cara mendoktrin, mencuci otaknya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karena Rasul juga pernah bersabda bahwasanya hada zaman, akhir zaman, umat Islam akan berpecah belah menjadi 72 golongan, termasuk golongan-golongan mereka atau mantan golongan-golongan mereka ini. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah dunia, diselamatkan dari fitnah-fitnah dajjal, diselamatkan dari fitnah-fitnah isinya dunia apapun bentuknya, hanya mengharap ridho dan pertolongannya Allah dan juga syafaat baginda agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil di setiap tayangan-tayangan video yang kita bikin, yang kita perankan menjadi suatu peran atau pemeran kaum Khawarij ini, benar-benar menyadarkan, membuka akal pikiran kita agar kita tidak mudah percaya dengan siapapun, hanya percayalah dengan hidupmu sendiri dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah takut kepada siapapun, takutlah dengan tingkah lakumu yang anggara murka akan melakukan kesenangan dan akhirnya membuat dosa. Saya Al-Fakir Hasyim Asrori, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekhilafan dari segi tutur kata, bahasa, dan tingkah laku saya bersama saudara-saudara ini semuanya. Apabila yang saya sampaikan itu banyak benarnya, semua sumbernya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang saya sampaikan itu banyak kekhilafannya dari segi apapun tutur kata, bahasa, dan tingkah lakunya, itu murni daripada saya Al-Fakir yang dhaif, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambillah sisi positifnya, yang negatif dibuang saja. Tujuan saya untuk membuat video ini tidak lain hanya untuk edukasi saudara-saudaraku dimanapun berada. Di situ aja ya. Kita langsung ke Padepokan aja. Nanti langsung mandi taubat. Terus nanti kita minta sama Allah agar Allah senantiasa melapangkan dada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.